Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda pemirsa saat ini sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan juga pemirsa di saat sekolah ada yang libur seperti saat ini juga suasana jalan lengang, jadi Anda harus tetap waspada dan jangan lupa pemirsa tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat. Ini pemirsa berita baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon halaman demi halaman perlu Anda baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui kemudian juga informasi-informasi update di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini pemirsa tentang menanti kiprah dari ini pemirsa pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia atau PHNI Cirebon pemirsa, Kabupaten Cirebon tepatnya ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan forum ini ya, berbicara tentang histori atau sejarah forum pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia atau PHNI Cirebon. Kemudian forum ini secara resmi berdiri kapan, kemudian juga siapa saja yang berhak masuk ya di forum tenaga kesehatan ini, nanti kita akan diskusikan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Nah, siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan dan berikut saya baca dulu. Ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon, koran Juara di edisi hari ini pemirsa. Ajis ancang-ancang menuju Senayan. Posisi sebagai wali kota berakhir Desember 2023. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nasdem punya prospek bagus, tapi masih berKTP Partai Demokrat nih pemirsa. Itu ya. Kemudian hasil mutasi Bupati Cirebon disoal. Kepala BKPSDM persilakan jika ada yang gugat ke PT UN saja. Itu pemirsa. Kemudian camat pun ikut sampaikan kritik. Pengalaman dan DUK ini pemirsa diabaikan. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Rezeki Boy. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari Kota Cirebon, warga menagih janji Ajis Eti. Ya, kemudian trotoar Silkar sudah tidak utuh. 2 kelurahan rentan pangan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Tolak pakai APBD perubahan. Komisi 3 sebut revitalisasi Pataraksa proyek provinsi. Itu pemirsa. Seleksi komisioner informasi daerah belum tuntas. Mengapa belum tuntas? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari menyambung dari koran Radar Cirebon tadi ya, Ajis bersiap menuju Senayan. Silakan juga Anda bisa membaca selengkapnya tentang biodata dan seterusnya. Belum tentukan kendaraan, masih cari partai politik yang tepat. Kemudian sowan ke wali kota, pengurus PKB sempat bahas pemilu 2024. Ya, itu pemirsa. 12 rumah warga Malausma terbakar. PPKM Kota Cirebon turun ke level 2. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut,
Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan bedah, kita akan diskusikan ini tentang menanti kiprah ya pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia PHNI Cirebon, pemirsa. Saya kenalkan dulu, ini di sebelah saya ada Ibu Sarniti, Ketua PHNI Cirebon. Selamat pagi, Ibu Sarniti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga nih ya. Oke, terima kasih nih Ibu Sarniti sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ibu Sarniti, pemirsa, ada sekretaris ya pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia PHNI Cirebon, ada Ibu Dorotul Yatima atau Karib disapa dengan Umi ya. Selamat pagi Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat juga Umi. Terima kasih nih Umi, kemudian juga Ibu Sarniti sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan, kemudian juga pendapatnya melalui WhatsApp ya, nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV atau SMS ya. Silakan nanti. Dan saya langsung ke Ibu Sarniti nih sebagai Ketua Pejuang Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia Cirebon ya. Ibu Sarniti, ini latar belakang terbentuknya forum tenaga kesehatan lah ya di Cirebon itu. Apa sih gitu latar belakangnya, sejarahnya? Silakan Ibu Sarniti. Baik Mas Apip, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sehat dan iman kepada kita di mana kita bisa hadir di acara ini, dan izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Bupati Kabupaten Cirebon dan Ibu Bupati Kabupaten Cirebon, Ibu Wakil ya, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, dan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, dan saya hormati juga kepada Kepala Dinas BKP SDM beserta jajarannya, dan saya juga mengucapkan untuk ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas DPPKB 3A, dan saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Ketua DPRD Komisi 4 dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Puskesmas se-Kabupaten Cirebon. Okay. Iya. Dan insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adi tadi ya tentang sejarah ya. Iya, silakan. Iya. Sejarahnya itu ada dua yang kami intikan ya Mas Apip. Pertama itu setelah 2 tahun ini negeri kita ini di pandemi dan masa pandemi ini tenaga kesehatan ini sebagai garda terdepan Mas Adi. Betul. Iya, di situ sudah kami buktikan selama 2 tahun dan sampai saat ini pengabdian kami, jiwa raga kami curahkan kepada bangsa negara untuk penanganan COVID-19 gitu ya. Okay. Di mana kami sebagai garda terdepan, bukan saja jiwa raga kami, nyawa kami pun kami taruhkan di situ. Setelah kami bertahun-tahun mengabdi kepada negara, di sini teman-teman kami juga mengabdi dari 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai ada yang 5 tahun. Nah, di situ, saya merasakan ada kepedihan dari teman-teman juga merasakan. Kepedihan apa gitu, Ibu? Tidak adanya perhatian khusus kepada tenaga kesehatan, terutama yang honorer. Honorer ya, iya, di puskesmas gitu iya, ya. Betul. Terutama di puskesmas. Di situ kami sangat merasakan dan sangat merasa kenapa tidak ada perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi juga. Iya, terutama pemerintah daerah ya. Gitu di ya. situ kami sangat merasa kecewa dan sedih di situ. Padahal kami sudah
terbukti dan membuktikan kami sebagai garda terdepan untuk pengabdian kami. Itu latar belakangnya latar tuh ya? belakang pertama. Oh, rasa itu ya? Rasa itu. Dan, terus berikutnya apa gitu? Berikutnya selanjutnya yang kedua itu dari perekrutan CPNS dan P3K kemarin tahun 2021 ya. Ya, yang kami rasakan itu suatu adanya cahaya dan angin segar. Kami gitu. merasakan alhamdulillah. Bagi tenaga honorer, bagi tenaga kesehatan honorer gitu ya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada teman-teman juga ada angin segar nih, berarti kita diperhatikan gitu. Ya berarti kami salah kemarin memikir kepada pemerintah. Nah, di situ kami merasa bahagia dan kami juga ya mengikuti aturan, Mas. Aturan ada tes administrasi gitu, dan juga kami mengikuti tes CAT gitu ya. Iya. Akhirnya ya karena kami banyak sekali tugas, kami memang mengikuti pelajaran belajar seadanya karena dengan sebudak. Jadi banyak yang tidak lulus juga? Iya, banyak juga. Ya, ada juga yang lulus? Ada juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu ya latar belakangnya dan sejarahnya adanya pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia Cirebon didorong berdirinya atas dua itu ya, dua argumentasi itu. Oke, tahan dulu nih Ibu Sarniti dan pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa kami bertiga ini tidak memakai masker. Tentunya kami sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Itu latar belakangnya. Oke, tahan dulu nih Ibu Sarniti, saya ke Umi nih ya sebagai sekretaris PHNI Cirebon ya. Umi, ini kapan sih Forum Tenaga Kesehatan Cirebon ini secara resmi berdiri? Kapan sih gitu? Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Apip waktunya. Berdirinya forum ini tepatnya tanggal 25 bulan November 2021. Jadi tidak jauh dari setelah hasil pengumuman P3K. Oh, gitu ya. Ini kumpul-kumpul di mana gitu Umi awalnya? Awalnya kita saling koordinasi lewat WA dulu ya. Ternyata banyak yang tidak lulus dari honorer-honorer nakes di puskesmas itu. Kebanyakan yang lulus itu malah dari luar. Makanya kita merasa kecewa. Kecewa, ternyata dihubungi orang-orang atau nakes-nakes yang pada ikut tes P3K itu, mereka juga saling curhat, oh iya saya nggak lulus gitu akhirnya. Ya udah kalau gitu mari kita berkumpul terus untuk mempermudah, karena zaman sekarang kan zamannya IT ya, ada WhatsApp, ada SMS, jadi kita kumpulin dari tiap puskesmas yang sudah mengikuti P3K dulu awalnya sih, karena mereka kan tahu merasa kecewa. Terus kita buatlah grup WhatsApp. Ada respon baik dari para yang pokoknya tenaga kesehatan yang honorer nih ya. Respon baik dari mereka, akhirnya kita kumpul pertamanya mah di Puskesmas Sumber. Itu awalnya gitu ya. Dari obrolan-obrolan akhirnya kita udahlah kita berdiri saja forum ini gitu ya. Mungkin begitu. Dan saat ini perkembangannya seperti apa? Apa ini sudah terdaftar maksud saya secara resmi atau bagaimana nih Umi? Alhamdulillah kita juga saling koordinasi dan konsultasi. Kita juga cari pengawas, pembimbing di bidangnya ya, di bidang kesehatan, terutama untuk kepala puskesmas. Saya alhamdulillah kepala puskesmas Sumber mendukung, dan sama Mami juga yang dulu kepala dinas kesehatan, sekarang dia dipindahkan ke dinas kesehatan lain. Beliau juga mendukung, ke Wakil Bupati juga beliau mendukung. Oke, tahan dulu Umi dan juga Ibu Sarniti dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda, pemirsa silahkan. Pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 21 38. Ya, pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda
melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya, menanti kiprah pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia PHNI Cirebon. Pemirsa, silakan, saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138 ya. Saya kembali ke Umi nih. Umi, ini kan hal yang menarik ya, tenaga kesehatan, kemudian ada forumnya. Nah, ini siapa saja sih atau profesi apa yang bisa bergabung nanti dalam forum ini gitu? Siapa saja, Umi? Silakan. Forum Pejuang Tenaga Honorer Nakes ini terbuka Terbuka. untuk umum. Yang penting mereka adalah para honorer di puskesmas. Kalau di rumah sakit nggak masuk? Kita belum berkoordinasi dengan rumah sakit. Tapi yang jelas kalau puskesmas saja ini ya. Nah, intinya sekarang kita baru 60 puskesmas. Di se-Kabupaten Cirebon? Iya, di Kabupaten Cirebon ada 60 puskesmas dan 1 labkesda. Kalau untuk rumah sakit dan dinas kesehatannya sendiri kita belum bisa berkoordinasi ya. Ini juga masih perlu dukungan karena masih dalam cakupan luas. Kita harus lebih mematangkan dari tim inti kita ya, dari kepengurusan kita. Untuk kita kan baru berjalan 1 bulan lah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyapa seluruh nakes di Kabupaten Cirebon khususnya, dan mungkin bisa seluruh Indonesia lah. Kita seluruh Indonesia. Oke. Umi, hal ini ya Umi, cara Umi sebagai sekretaris, ini cara untuk mensosialisasikan forum pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia Cirebon ini bagaimana, Umi? Ke puskesmas itu? Kita membentuk 5 zona ya, karena kan Kabupaten Cirebon itu jangkauannya luas. Makanya kita bentuk 5 zona, ada zona barat, utara, selatan, timur, dan zona tengah. Di tiap zona itu kita bagi dan mereka membentuk suatu struktur organisasi sendiri-sendiri, ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Nanti dari kelima itu saling berkoordinasi lah. Apabila mereka ada pertemuan, mereka harus lapor ke tim pusat ya, ke kita yang ada di tim intinya. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Ini semua ada berapa nih terdata di pejuang honorer tenaga kesehatan ini? Total keanggotaan yang ini masih data kasar ya, karena kita masih belum dari, ini ya. Dari tiap puskesmas, nanti perlu verifikasi lebih lanjut. Data yang saya dapatkan, yang kami dapatkan itu 1.581. 1.581? Tenaga honorer nakes. Tenaga honorer. Dan ini beragam, Umi? Beragam. Maksudnya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun, ada yang di 1.581. Oke, tahan dulu Umi. Saya kembali ke Ibu Sarniti ya. Ibu, ini forum ini sudah berkoordinasi tadi dengan siapa saja ya. Kemudian tujuan dari forum ini apa sih gitu, Umi? Ibu Sarniti, apa sih gitu? Silakan Ibu. Ya, baik Mas Apip. Kalau tujuan dari forum ini, kami ini membentuk suatu organisasi ini untuk merangkul semua tenaga honorer nakes sebagai wadah untuk mencurahkan apresiasi kami sebagai tenaga honorer nakes untuk memperjuangkan hak kami, karena kami pantas dan layak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu ya. Oke. Dan tadi sudah diceritakan responnya luar biasa gitu ya. Dan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas. Pertama kami berkoordinasi dulu dengan kepala puskesmas. Pertama karena saya bekerja di puskesmas Sumber. Alhamdulillah koordinasi saya dengan Ibu Kepala Puskesmas Sumber, Ibu Kapus, alhamdulillah mendukung sekali, dan beliau bersedia menjadi pengawas kami, di mana pergerakan kami selalu diawasi oleh beliau, dan kami selalu meminta dukungan dari beliau. Dan selanjutnya kami bergerak ke BKSDM juga terkait tentang hasil dari P3K itu, dan kami meminta dukungan beliau. Selanjutnya kami datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mas Apip. Di situ kami meminta dukungan, dan kami juga meminta verifikasi data yang kami dapat dari
puskesmas. Puskesmas, Iya. gitu ya. Nah, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Mami yang sudah keluar dari Dinas Kesehatan Iya, iya. Kabupaten Cirebon. Bukan keluar, itu dipindah. Aduh, alhamdulillah. Iya. Nah, alhamdulillah beliau mendukung kami. juga gitu ya. Itu yang membuat Alhamdulillah. kami semangat. Mami membantu dan mendukung kami. Dan kemudian kami berkoordinasi dengan DPRD Komisi 4. Juga oke responnya Oke, ya. responnya. Baik Dan ketua DPRD maupun anggotanya. Iya, maupun ya, juga ketua lain. Komisi 4 dan Iya, anggotanya dan juga ya. selanjutnya kami berkoordinasi dengan Ibu Baik. Wabub. Alhamdulillah Responnya beliau juga luar biasa. Mendukung, Oke. alhamdulillah Mas Apip. Baik, oke, tahan dan dulu ya. minggu ini Apa itu? alhamdulillah saya sudah mendapat jawaban untuk audiensi dengan Bapak Bupati. Oke, Iya. tahan dulu ya. Oke. Ibu Saniti dan Umi, dan silakan Anda pemirsa di session ini. Saya sudah membuka Anda, pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat ya, kemudian juga pertanyaan ini melalui WhatsApp. Anda bisa ke nomor SMS dan juga nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih ya. Saya baca dulu. Nah, ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Ini dengan Abdul Gofur ya. Selamat pagi Kang Apip dan juga narasumber pejuang honorer tenaga kesehatan. Nah, perjuangan hakikatnya dari kita, oleh kita dan untuk kita. Selalu semangat. Ini suntikan semangat nih ya. Selalu semangat, selalu semangat pejuang tenaga kesehatan. Semoga apa yang diperjuangkan dapat terrealisasi. Nah, itu ya. Amin. Terima Ini kasih. ada suntikan semangat ya. Kemudian juga ada WhatsApp yang masuk lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ini dirindukan dari dulu katanya ada forum tenaga kesehatan ya. Kenapa baru sekarang? Padahal lihat katanya ada juga forum-forum yang lain, termasuk forum guru honorer dan yang lain. Kenapa tenaga kesehatan baru sekarang ada? Nanti bisa dijawab nih oleh Umi ya. Umi nanti bisa jawab ini ya. Silakan Umi, jawab ini. Kenapa baru sekarang katanya? Apa karena momentumnya sekarang atau bagaimana Umi? Silakan Umi. Ya, nanti saya akan coba jawab ya. Karena mungkin tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. Kami dari awal masuk sebagai honorer puskesmas itu ya berharap diperhatikan pemerintah. Tapi mungkin belum saatnya pemerintah tersentuh. Karena kalau secara pribadi pemerintah juga kan banyak yang harus beliau perhatikan. Jadi kalau skala besar mungkin pemerintah bisa tergugah. Makanya kenapa akhirnya kami membentuk forum ini. Itu ya. Berbarengan dengan itu yang tadi disampaikan Ibu Sarniti, karena ada pandemi itu ya. Dari hasil P3K. Iya, gitu ya. Kemudian juga di saat pandemi nakes itu garda depan gitu ya. Betul. Namun perhatiannya seperti apa kita juga sudah tahu semua gitu ya. Mungkin itu ya tenaga honorer akhirnya membuat adanya forum ini, mungkin begitu ya. Itu yang tadi pemirsa juga mengirimkan WhatsApp ya. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa bergabung kembali di line telepon 0231 482138. Silakan Anda bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa untuk menanyakan berkaitan dengan pejuang honorer tenaga kesehatan atau nakes Indonesia Cirebon ini. Silakan Anda pemirsa bisa di line telepon atau ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya juga hadirkan ini pemirsa, ada Wakil Ketua Pejuang Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia PHNI Cirebon, ada Mas Teddy Supriyadi. Selamat pagi Mas Teddy. Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Apik.
Ya, Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Mas Teddy juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung ya. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini menanti kiprah PHNI Cirebon ya, menanti kiprah PHNI Cirebon. Silakan, saya menunggu Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482138. Silakan, Anda pemirsa, saya menunggu Anda untuk bergabung, memberikan pendapat Anda atau pertanyaan Anda ya, baik melalui nomor WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada layar kaca RCTV. Sudah ada pemirsa yang mencoba untuk bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Iya, selamat pagi. Ini dengan siapa di mana? Ini dengan Vira di wilayah Ciwaringin. Kira. Iya, dari Ciwaringin. Iya, silakan. Kira di Ciwaringin. Silakan. Iya. Maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya kepada maaf dengan Ibu Sarniti ya. Ibu Sarniti. Perkenalan. Iya, saya mau bertanya nih, apa nih perhatian dari pemerintah daerah kepada nakes yang berstatus belum ASN? Perhatian dari pemerintah daerahnya tuh. Perhatian dari pemerintah daerah kepada tenaga kesehatan yang statusnya belum ASN. Statusnya belum. Ya, apa sih perhatian dari pemerintah daerah terhadap nakes yang belum? Yang selama ASN. ini nih. Oh, selama ini ya. Iya. Oke. Betul. Ibu Kira juga tenaga kesehatan, Bu? Kalau saya kebetulan non kesehatan. Oke, terima kasih. Ini non kesehatan. Oke, terima kasih Ibu Kira di Ciwaringin. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kira di Ciwaringin. Ini perhatian dari pemerintah daerah, terutama kepada nakes yang belum ASN ya, itu ya. Dan silakan Anda pemirsa di belakang Ibu Kira di Ciwaringin. Pemirsa ingin bergabung kembali, saya masih menunggu Anda di line telepon 0231 482138. Ya, kembali saya ke Mas Teddy ya. Mas Teddy, saya ingin menanyakan, ini berkaitan dengan kekuatan ya, kekuatan atau motivasi apa sih gitu yang bisa menjadi modal utama bagi forum ini? Apa sih itu Mas Teddy? Iya. Terima kasih Kang Apip. Silakan. Sebenarnya tadi sudah disinggung di awal bahwa forum kita itu adalah tenaga kesehatan. Kita multi profesi. Multi profesi, oke. Perasaan satu nasib. Satu perjuangan juga. Sama-sama seperjuangan. Kemudian yang pasti itu perasaan adanya rasa ketidakadilan. Terkait dengan status kami sebagai honorer yang tadi disebutkan ya, tadi sudah ada 10 tahun sampai 15 tahun ya bisa. Betul. Ada 20 tahun. Yang tergabung di forum ini. Iya, luar biasa. Iya gitu ya. Jadi itu kekuatannya gitu Mas tadi. Betul. Saya pikir kalau kita bisa bersatu, kenapa kita tidak bisa itu? Forum guru saja bisa. Lebih baik kita terlambat dibanding tidak sama sekali gitu ya, nggak apa-apa. Tadi disampaikan Umi ya tidak ada kata terlambat ya. Jadi itu kekuatannya ya. Kemudian yang sudah direncanakan apa sih gitu Mas Teddy ke depan? Yang pertama itu seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua bahwa kami itu memang sudah berkirim data kami terkait dengan jumlah honorer tenaga kesehatan melalui berkirim ke siapa gitu? Melalui Komisi 4. Dan alhamdulillah memang dimediasi oleh perwakilan dari DPR Provinsi, Ibu Neti. Alhamdulillah memang sudah sampai ke pusat. Pusat ya Ibu Neti. Cuma dari pusat memang dikembalikan ke daerah terkait dengan carut-marutnya data honorer tenaga kesehatan. Jadi kami kembali lagi ke pemerintah daerah. Kami mudah-mudahan mengetuk hati dari Dinas Kesehatan karena data kami sebenarnya hampir sebagian tidak tercover di Dinas Kesehatan. Oh, ada gitu? Banyak. Oh, banyak yang tidak tercover di Dinas Kesehatan. Jadi kami hampir 90% itu data yang kami pegang itu hanya surat tugas dari Kepala Puskesmas. Gitu ya. Maksudnya yang Anda inginkan ini SK dari Dinas Kesehatan gitu maksudnya begitu? Secara sistematik, memang kalau dari pusat itu memang menyerahkan ke daerah.
terkait dengan maksudnya ke data. data. Jadi problem pertama itu data, Mas Apip. Kalau di guru itu datanya terpusat dengan Dapodik. Di kami tenaga kesehatan belum punya. Makanya mudah-mudahan dengan forum ini kita pengen sinkronisasi data. Oke, dan mungkin SK-nya juga di tenaga kesehatan Ibu Sarniti dan Kang Mas Teddy, mungkin ini juga berbeda-beda SK-nya ya. Ada surat tugas saja dari Kepala Puskesmas, ada yang iya SK-nya juga dari dinas, mungkin ada yang begitu? Ada. Dinas kesehatan ada. Iya, jadi di forum kami itu ada 3, Mas. Oh, ada 3, apa itu? Satu itu memang honorer. Memang SK-nya itu 90% itu dari Kepala Puskesmas. Oke. Kemudian yang kedua itu memang dari PKD. Kontrak dinas. Ada gitu ya. Memang SK-nya itu dari Kepala Dinas. Dari Kepala Dinas. Walaupun hanya beberapa lah. Nah, yang terakhir itu memang ada PKD yang kontraknya itu dulu itu ada honor daerah, Mas Habib. 2015. Nah, itu memang datanya sudah masuk ke BKD. Jadi harapan kami ini tenaga kesehatan khusus yang honorer itu karena jumlahnya hampir dari 90% lebih di jumlah yang forum ini, mudah-mudahan nanti ada apresiasi dari pemerintah daerah. Karena awalnya memang harus dengan pemerintah daerah. Itu ya, tentunya itu ya, itu yang menjadi kekuatan. Betul. Akhirnya forum ini berdiri ya. Siap. Oke, kembali saya ke Ibu Sarniti ya, Bu. Hambatan apa saja sih terbesar ya, hambatan terbesar di forum ini? Kan tentunya ada nih, walaupun baru berdiri kan. Apa gitu, Bu? Hambatan terbesarnya ya masih dari internal dari tentunya kita ya. Kita semua maksudnya tuh meminta kepada teman-teman semua profesi untuk bergabung. Di situ hambatan terbesarnya karena dari 60 puskesmas itu dari berbagai profesi ya rada alat maksudnya untuk menggabungkan. Iya tentunya ya. Iya betul dari situ, dan kami juga yang hambatan keduanya ya untuk kurangnya dukungan dari beberapa kepala puskesmas. Ada juga gitu. Yang alhamdulillah sekarang ini sudah mulai mendukung kami gitu. Gitu ya, dengan mungkin ini banyak sekali gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga banyak juga di setiap puskesmas juga tenaga honorer, mungkin begitu ya. Iya. Ini mungkin yang Ibu Sarniti yang dituntut oleh forum pejuang honorer tenaga kesehatan Indonesia Cirebon ini juga mungkin kalau SK dituntut ada tuntutan nggak? SK-nya misalnya harus satu dari tadi yang disebutkan Mas Teddy, dari dinas kesehatan aja deh semua gitu. Betul. Jangan dari kepala puskesmas gitu. Surat tugasnya gitu. Atau mungkin begitu. Ya kalau saya sih untuk tujuan utama ya meminta untuk diangkat PNS. Kalau untuk di daerah ya setidaknya surat tugas dari Bapak Bupati, karena kami sudah layak dan pantas. Bukan hanya untuk di puskesmas dan kepala dinas. Kalau Ibu Sarniti sendiri sudah berapa lama di puskesmas? Saya udah 9 tahun. Sudah 9 tahun ya, gitu ya. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun gitu. Kalau boleh saya tanya nih, honorer setiap bulannya berapa sih Ibu Sarniti ini? Disampaikan aja ke pemirsa nggak apa-apa gitu. Ya paling saya masih di bawah, maksudnya masih 1 juta, sekitar 1 jutaan. Dan itu tuh termasuk dari Jaspel gitu? Itu kami memang memperoleh memang harapan perhatian dari pemerintah itu hanya dari Jaspel. Jaspel ya, itu memang iya, dari Jaspel saja gitu ya. Jadi ya 1 juta kurang gitu ya. 1 jutaan lah. 1 jutaan gitu ya. Itu berikut dengan honor. Iya, makanya honor tiap bulan ya dari puskesmas gitu ya. Oke, kalau Mas Teddy berapa gitu Mas Teddy? Udah berapa lama di puskesmas gitu? Ya. Saya 14 tahun, Kang. 14 tahun. Gitu ya. Memang kalau honor itu kami memang tercover di jasa pelayanan. Di Jaspel gitu ya. Kalau untuk Jaspel, kalau melihat teman-teman, saya juga agak sedih gitu. Karena kalau Jaspel itu memang tiap puskesmas variatif. Iya, variatif berbeda ya. Mungkin kalau Mbak Titi ada 1 juta atau saya juga memang di bawah 1 juta itu. Mungkin yang lain bisa di angka 500. Iya, 600 gitu. Memang berbeda-beda ya, ada yang kapitasi atau jumlah penduduknya gitu. Kapitasi dan juga yaitu jumlah penduduknya. Karena itu kan coveran BPJS, Maaf. Iya. Jadi memang harapan kami dari forum ini ya mudah-mudahan tujuan utamanya memang pemerintah bisa melihat konsistensi kami dari tenaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti ada formasi ASN
yang tanpa tes. Iya, seperti guru itu. Karena dilihatnya itu pengabdiannya sudah, Pengabdian, iya kan? betul. Atau yang kedua memang minimal dari pemerintah daerah ada perhatian. Ada perhatian gitu ya. Oke, dan ini menjawab tadi ya Ibu Kira tadi dari Ciwaringin. Ini menarik gitu ya. Apa sih yang perhatian dari pemerintah Kabupaten Cirebon gitu misalnya ya? Karena ini kan di Kabupaten Cirebon kan. Nah, itu apa terutama untuk tenaga kesehatan yang belum ASN? Apa katanya Ibu Titi? Silakan Bu. Baik, saya akan menjawab dari Kira. Mbak Kira Ya dari di Ciwaringin ya, Mbak Kira di Ciwaringin. Silakan. Kalau untuk selama ini tenaga honorer nakes di Kabupaten Cirebon itu yang kami rasakan ya, kami hanya mendapatkan dari puskesmas saja. Puskesmas saja. Iya, udah itu. Tidak ada ini dari misalnya seperti guru-guru honorer kan sekarang itu kan ada yang dari dari pemerintah daerahnya gitu ya, ada. Itu yang mungkin dituntut oleh teman-teman honorer nakes mungkin, tapi tahan dulu ya, Ibu Titi dan juga Kang Teddy dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda masih bisa bergabung kembali. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk kembali bertanya ataupun Anda bisa berpendapat, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda di segmen terakhir ini di line telepon 0231 48 2138. Silakan, Anda pemirsa ya, saya menunggu Anda kembali untuk bergabung, mangga ya. Dan kembali saya ke Mas Teddy ya, Mas Teddy tadi terputus jeda iklan. Mas Teddy, berkaitan dengan data ya, ini data yang sudah masuk Mbak Titi, ini ada 1581 ya. Nah ini kemungkinan kan akan bertambah nih ya, dan ini data ini Mas Teddy apa hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang 5 tahun ke atas atau yang baru masuk pun ini bisa masuk juga ya. Mas Teddy silakan ya. Jadi sebenarnya terkait dengan data, kami ini adalah forum sebagai wadah Mas. Siapapun yang memang mengabdi di tenaga kesehatan, kami persilakan untuk bisa bergabung. Karena kami juga butuh data real dari teman-teman yang ada di tiap-tiap puskesmas. Gitu. Memang kami terkendala datanya dua, memang hampir 90% seperti yang tadi disebutkan itu, memang kita terkendalanya datanya itu dari tiap puskesmas. Makanya hal yang pertama itu, insya Allah kami beresin data Mas. Bagaimana nanti data ini bisa sinkron dengan Dinas Kesehatan, yang mudah-mudahan kalau sudah sinkron bisa ke BKD dan BKPSDM. Gitu ya. Mudah-mudahan Pak Bupati terketuk untuk bisa mengeluarkan perbuk minimal kami tenaga kesehatan ada payung hukum terkait dengan nasib kami atau status kami sebagai tenaga honor. Gitu ya. Itu jadi ini data ini masih tadi kata Umi ini belum pasti. Betul. Gitu ya. Data 1581 ini yang masuk ya, masuk ke forum pejuang honorer nakes ini ya. Ada pemirsa lagi yang bergabung. Saya mencoba untuk mengangkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon Ibu. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Vika. Ibu Vika di mana? Di wilayah Duku Puntang. Oh, di wilayah Duku Puntang. Silakan Ibu Vika, apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Silakan. Mau tanya ya? Iya, silakan, Ibu. Apa langkah-langkah forum honorer ini untuk memperjuangkan upaya yang sangat minimum untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon. Oke. Jadi upayanya apa gitu ya, langkah-langkahnya gitu ya, iya. Ibu Vika itu. Oke. Itu saja Ibu Vika atau? Semangat terus untuk para pejuang honorer Kabupaten Cirebon. Semoga
semuanya diridhoi Allah. Amin. Oke, terima kasih Ibu Vika di Duku Puntang ya. Ibu Titi, silakan menanggapi tadi Ibu Vika di Duku Puntang. Langkah-langkahnya apa nih? Katanya ke depan nih agar tenaga honorer kesehatan ini ya, tenaga kesehatan ini bisa diakomodir oleh pemerintah. Harapannya kan begitu. Nah, kemudian diangkat jadi ASN apa gitu. Silakan Bu Titi. Baik, saya akan coba menjawab. Nanti dilengkapi ya oleh Mas Dedi. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab tadi dari pertanyaan Ibu Vika. Ya, di Duku saya Puntang. ucapkan terima kasih dan dukungannya Mbak Vika. Ya. Salam hormat saya. Dan saya akan menjawab langkah-langkah selanjutnya, terutama di pemerintah daerah dulu. Kami mengajukan beberapa audensi dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan untuk meminta dukungan. Selanjutnya ke BKSDM juga, dan kami meminta bantuan dan audensi untuk mensinkronkan data kami, gitu ya, database itu, ini ya. Dan itu rencananya itu akan difasilitasi oleh DPRD setelah mendengar keluh kesah kami. Nah, insya Allah akan diaudensikan dan waktunya belum ditentukan, insya Allah bulan ini gitu. Dan selanjutnya langkahnya di DPRD ini kami juga setelah di Dinas Kesehatan dan BKSDM sudah disinkronkan datanya, kami untuk audensi dengan Bapak Bupati. Selanjutnya ya kita ke pusat. Oke, itu ya. Oke, Mas Teddy, silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Titi. Silakan. Iya, benar Kang Apip. Tadi dari Ibu Vika ya, di Duku Puntang. Silakan. Terima kasih Bu Vika. Ya, jadi benar memang masalah di kami itu, di forum kami itu memang di data. Jadi mudah-mudahan kami bisa sinkron dulu datanya dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan BKD dan dengan BKPSDM. Setelah itu mudah-mudahan nanti Pak Bupati menertibkan payung hukum, entah itu dengan perbub ataupun apapun. Nah, minimal itu dulu. Baik. Setelah itu nanti kami akan berkirim surat ke DPR Provinsi. Karena forum bidan pun bisa tercover dan mendapatkan payung hukum dengan skema PTT. Kalau untuk sistematikanya saya serahkan ke birokrasi, Kang Apip. Nah, setelah itu nanti kami berkirim surat dengan Kementerian Kesehatan di pusat, yang mudah-mudahan nanti tujuan utama kami yang bisa diangkat ASN ini. Baik, ada pemirsa lagi ya yang Siap. mencoba bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Salam. Selamat pagi Cirebon. Pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Raisa dari Ciledug. Ibu Raisa di Ciledug. Silakan Ibu Raisa di Ciledug di wilayah timur. Silakan, Bu. Ya, yang mau saya tanyakan. Halo. Halo, iya Bu, silakan Bu. Silakan Ibu Raisa. Ya, yang mau saya tanyakan yaitu apakah forum PHRI ini sudah ada legalitasnya atau belum? Oke, legalitas ya. Ya. Terus apa lagi, Ibu? Sejak kapan forum PHRI ini dibentuk dan sampai kapan terbentuknya, dari mulai tahun berapa? Dan sampai rencananya sampai tahun berapa? Oke, gitu. tidak terbatas ini sepertinya. Oke, itu Ibu Raisa. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, Ibu Raisa tadi di Ciledug ya. Sebelum jawab, ini ada WhatsApp dari Bogor nih ya. Ya, yang lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon di Bogor. Terima kasih nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya sebagai warga Bogor melihat berita di koran sangat miris ya katanya. Saya membaca masih ada tenaga honorer yang dibayar hanya 300.000 per bulan. Semoga saja pemerintah daerah dan pemerintah pusat ada perhatian khusus untuk tenaga kesehatan ini katanya ya. Ibu Titi tadi, Ibu Raisa di Ciledug tentang legalitas, kapan berdiri, kemudian nanti juga kapan berakhirnya gitu. Silakan. Ya, siap. Silakan.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ibu Raisya ya, di Ciledug ya. untuk partisipasinya. Saya akan mencoba menjawab untuk forum kita ini. Alhamdulillah kita sedang diproses untuk payung hukumnya. Ya, pokoknya sedang proses ya. Sedang, legalitas ini sedang proses. Pokoknya sebentar lagi lah ya. Iya, dan sudah ke pusat. Oke. Dan kita sudah meminta. Sejak kapan? Payung hukum kita meminta ke DPRD. Baik. Sekarang lagi proses juga untuk dikeluarkan perda. Perda ya. Baik. Sejak kapan forum ini? Forum ini sejak 25 November 2021 berdirinya. Belum lama, Bu. Jadi sampai kapan ya? Terus ini ya? Ya akan terus berjuang insya Allah. Baik. Dan sayang sekali ya, Mbak Titi, kemudian juga Mas Teddy, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Siap. Tentu dengan tema yang berbeda. Silakan ke Mas Teddy dulu, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah, untuk tenaga kesehatan yang lain yang lagi menyaksikan Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Silakan, pesannya singkat saja. Salam nakes. Mari teman-teman kita bersatu, kita bergabung di Forum Pejuang Tenaga Honorer Kabupaten Cirebon. Dengan kita bersatu, mudah-mudahan apa yang jadi impian kita untuk bisa mendapatkan payung hukum, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan status ASN tanpa tes sebagai penghargaan dari pemerintah pusat. Terima kasih, tetap kompak, dan salam nakes. Silakan Mbak Titi, singkat saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman seperjuangan tenaga kesehatan honorer nakes, mari berjuang untuk meminta kesejahteraan buat kita, dan terutama kepada pemerintah daerah, mohon dukungannya dan dampingannya untuk menuju pusat sehingga keinginan kami terkabul dan untuk diangkat ASN tanpa tes terkabul. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mas Teddy, Bu Titi, dan tadi Umi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pendapatnya melalui WhatsApp, kemudian juga melalui line telepon juga interaktifnya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.